Siap. Siap. Oh, siap. Oke. Oh, siap. Oh, ya, ya, lumayan. Oke. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Iki tani tenan opo iki? Oh Hah? iya. Enggak iki tangannya halus iki. Hah? Petani semua, Pak. Petani semua ya? Selama ini untuk petani hutan yang menyuplai ketahanan pangan terutama jagung ini tidak mendapatkan pupuk subsidi, Pak. Jadi masyarakat kami ini kemana-mana cari pupuk. Jadi mohon ini nanti dengan hadirnya Bapak Bupati dan bapak-bapak yang dari Jember untuk menyampaikan terkait dengan pengadaan pupuk yang akan diturunkan di petani hutan, karena sementara ini pupuk yang ada cuma di tanah hak milik, Pak. Jadi untuk hak di perhutanan sosial sementara ini masih belum ada. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu hari ini gitu ya di acara momen panen perdana saat ini. Bagi Manu ini sebenarnya tidak hanya sekedar panen perdana gitu ya, tapi bisa dibilang ini adalah sebuah hasil bukti nyata kolaborasi, kerjasama, dan rasa saling percaya yang membuahkan akhirnya kita bisa melaksanakan panen perdana hari ini. Sedikit mungkin saya perkenalkan tentang apa PT Mekar Asta Nusantara. Kami sebenarnya hadir untuk bermitra dengan petani secara nyata. Tentunya kami hadir dari sebuah gagasan, sebuah mimpi untuk bisa berkolaborasi dan mewujudkan swasembada pangan gitu ya, seperti program pemerintah. Kami menyediakan ya, selain bermitra, kami juga ingin berproses bersama petani, menyediakan kepastian pasar dan tentunya berdampak bagi kehidupan petani. Bagi kami, Bapak Ibu petani bukan hanya sekedar mitra kami, tetapi menjadi saksi perjalanan PT Mekar Asta Nusantara untuk terus berkembang untuk Indonesia. Nah, mungkin gitu ya bisa dibaca di kaos kami gitu ya, dari petani untuk negeri. Itulah impian PT Mekar Asta Nusantara untuk bisa berdampak bagi pertanian di Indonesia. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Kapotan Hud Sumber Makmur Seputih, para petani, penyuluh, mitra, perusahaan, serta seluruh pihak yang hadir. Panen jagung ini bukan sekedar kegiatan tani, tetapi bagian dari ikhtiar menjaga pangan daerah dan nasional. Sebetulnya secara sederhana kalau kita bicara pertanian, kita bicara ketahanan pangan, swasembada pangan, atau kedaulatan pangan, itu sebetulnya kewajiban negara, bukan kewajiban pribadi-pribadi atau petani atau ya stakeholder-stakeholder yang terkait pertanian. Sebetulnya tugas tanggung jawab negara kan gitu. Jadi
sudah menjadi sebuah keharusan bagi negara hadir kalau ada masyarakatnya masih ada yang mau bertani, masih mau ada yang peduli pada sektor pertanian. Secara sederhana kalau kita bicara komoditas jagung hari ini sangat diperlukan oleh negara ini dalam rangka mendukung program pemerintah sektor MBG. Kelihatannya nggak sambung kan, jagung karo MBG opo kan itu kira-kira. Ya, padahal ini sangat strategis kan itu. Kita butuh jagung untuk makan ternak, pakan ayam lah sederhananya kan gitu. Lah ayam baik dagingnya maupun telurnya dibutuhkan untuk mendukung program MBG. Hah? Iya kan? Ini jangan dilihat sederhana. Kan gitu. Pemenuhan gizi sangat tergantung atas budidaya ternak. Itu tadi jagung bulirnya kan. Nah, daunnya kan juga dibutuhkan untuk pakan ternak sapi ya. Kan itu. Sapi dagingnya juga dibutuhkan untuk mendukung MBG. Belum lagi kalau sapi tadi sapi perah ya istilahnya ya, susunya kan begitu ya. Jadi kita harus betul-betul berterima kasih kepada utamanya para petani yang tergabung dalam Gapoktan dan tentunya stakeholder-stakeholder yang lain yang mendukung program pertanian ini kan gitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita juga mesti harus terima kasih dan apresiasi pada Kementerian Kehutanan, dalam hal ini diwakili oleh Balai Kehutanan Sosial tadi. Tanpa ada lahan yang disiapkan oleh beliau, nanam di mana? Kan itu kira-kira. Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian tadi, tentu mesti kita harus berpikir lebih kompleks lagi. Artinya dari sisi lahan para petani kita harapkan ya untuk patuh kepada aturan main yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan. Kalau dalam rangka pemberian hak garap yang diberikan oleh kehutanan tadi kewajiban menanam pohon hutan atau pohon apa istilahnya, pohon keras ya, itu mesti harus dipatuhi. Satu, sebagai bentuk komitmen atas perjanjian pemanfaatan kawasan hutan sosial tadi. Yang kedua juga terkait dengan kebutuhan ruang hidup kita. Kita butuh oksigen, kita butuh tanah kita tidak terjaga kesuburannya. Tanah kita kalau hujan tidak seperti kasus Sumatera, kan begitu kan? Jadi kita jangan berpikir ego sektoral lah intinya. Saya yang menguntungkan jagung, tak jagung aja lah. Tapi kalau terjadi seperti Sumatera, piye? Iya kan? Mari kita berpikir lebih bijaksana, lebih komprehensif lah kan. Nah, dari sisi petani mungkin juga begitu. Kita perlu menjaga minat para petani ini untuk tetap bertani kan gitu. Jadi saya iseng-iseng dengan CEO Manung tadi, Mbak. Ya, salah satunya bagaimana bisa kita ikhtiarkan petani itu untung. Bisa nggak kira-kira memastikan petani itu untung gitu loh. Jadi petani itu yang sudah menjadi pahlawan pangan kita ini ya jangan ditempatkan pada posisi spekulasi, sok untung sok buntung kan ya sekecil apapun jaminan untung itu mesti harus ada. Nah, bagaimana untuk mendapatkan rumusan seperti itu? Mungkin saya tidak ngomong terlalu teknis. Salah satu solusinya ya perlu kita bangunkan ekosistemnya.
sebetulnya kalau kita bicara dinas atau instansi-instansi, semua kan punya program. Nah, kalau program tadi itu dikolaborasikan menjadi satu ekosistem, pasti akan membantu meringankan beban petani. Sederhana aja sebetulnya. Kita perlu kebersamaan. Sebetulnya sebanyak instansi-instansi atau institusi yang punya program terkait dengan pertanian itu banyak sebetulnya. Tapi selama ini kan masih jalan dewe-dewe, sehingga kegiatan institusi ini ya putus sampai di situ saja gitu loh. Ini sebetulnya yang kembali perlu kita rumuskan kembali bagaimana mengkolaborasikan semua stakeholder terkait bidang pertanian tadi menjadi satu ekosistem. Ya, tempo hari saya juga mencoba mengawali bagaimana membangun ekosistem tadi. Saya bicara dengan OJK. Ya, kelihatannya dalam konteks ini OJK juga nggak ada perlunya kan, kelihatannya kan gitu. Tapi ini sebetulnya ya, kalau penghasilan petani tadi itu tidak di guidance, tidak diedukasi oleh OJK, pemanfaatannya kan bisa konsumtif. Akhirnya pada ujungnya wae nandur bingung golek utangan meneh, kan begitu kan. Tapi kalau itu tadi gak diedukasi tentang bagaimana mengelola sektor keuangan kan itu. Kira-kira itu yang sekilas bagaimana untuk membangun sektor pertanian kita bisa betul-betul mewujudkan program pemerintah dalam rangka swasembada pangan, dalam rangka ketahanan pangan, dalam rangka kedaulatan pangan tadi gitu loh ya. Dan kembali urusan pangan adalah menjadi kewajiban kita bersama, dan tentu pemerintah harus hadir. Dan pada kesempatan ini saya juga perintahkan pada Dinas Tanaman Pangan dan TPHP ya, dan lewat juga sekaligus tim penyuluh pertanian, pastikan setiap jengkal tanah untuk kegiatan pertanian atas 9 komoditas pastikan terdaftar di RDKK. Ini sangat penting gitu loh, karena kalau petani nggak terdaftar, pupuknya harus semua non subsidi, bungkuk kan kira-kira, ya kan? Jadi tentu dalam rangka itu mesti perlu kebersamaan. Gapotannya mesti harus berperan aktif juga, tim penyuluh tadi, dan Dinas TPHP juga mesti harus hadir, tidak sekedar menunggu, karena dinas itu adalah urusan lapangan. Ya, saya perintahkan untuk kepala dinasnya enggak nyambut gawe neng buri mejo saja, kan begitu. Oke, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam rangka sektor pertanian, ya kembali dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan kita. Salam semangat untuk semuanya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, dan terima kasih tadi Pak Wakil Bupati sudah mengingatkan kita semua ya, bahwa benar bahwa salah satu tugas atau salah satu penugasan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian Kehutanan adalah mendukung ketahanan pangan, adalah mendukung swasembada pangan, khususnya beberapa komoditi utama, padi, jagung, kedelai, tebu, dan beberapa lagi. Ya. Itu tugas yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan. Nah, tugasnya apa dalam hal ini? Tugasnya adalah menyediakan lahan. Tapi inilah yang dimaksud tadi Pak Wakil Bupati, bahwa apapun program pemerintah itu mestinya dukungan dan kerjasama dan sinergi dari semua pihak itu terjadi gitu.
Nah, ini salah satunya contoh nyata kolaborasi program pemerintah khususnya di ketahanan pangan. Bukan hanya Kementerian Kehutanan yang di situ tugas menyediakan lahan, tapi juga bahkan kepolisian, ya Pak Kapolsek. Kepolisian itu ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung jagung. Dengan TNI, komoditi padi, Pak. Jadi itu semua terlibat. Kejaksaan juga sudah membentuk tim untuk mendukung ketahanan pangan. Ya. Jadi ini adalah benar-benar program pemerintah, ya, karena seperti yang sering disampaikan, ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa swasembada pangan atau ketahanan pangan ini adalah bagian dari mewujudkan kedaulatan. Ya. Negara kita akan semakin kuat, ya, semakin berdaulat apabila kita bisa mewujudkan yang namanya ketahanan pangan. Nah, sehingga semua organ pemerintah, semua instansi pemerintah pusat daerah digerakkan untuk mendukung itu. Bermakmur seperti mohon kepada Bapak Wakil Bupati seperti apa yang jenengan sampaikan tadi, dukungan untuk petani yaitu tiada lain hanya pupuk, Pak. Jadi pupuk itu sangat penting bagi kami untuk kelangsungan pertanian, karena kalau pupuk itu tidak subsidi sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan tadi, dari hutang lagi, Pak, seperti itu. Jadi tidak ada hasil, karena kalau bukan subsidi, Pak, yang jelas daerah sini banyak yang namanya hutang, pupuk hutang. Biasanya harganya itu 200, jadi 200 lebih. Seperti itu, Pak, persatnya. Jadi kami mohon kepada Bapak Wakil Bupati untuk memfasilitasi pupuk supaya kami selaku petani tidak kebingungan untuk mendapatkan pupuk baik dari jagung ataupun kopi. Kami ingin para petani di perhutanan sosial ini bisa mendapatkan pupuk yang bersubsidi seperti kelompok-kelompok yang lain. Karena bahasa petani, pupuk itu adalah jantung. Kalau jantung kita itu nggak berdetak sebagaimana mestinya, yang pasti hasil panen kita itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terus yang kedua, terkait dengan harga, terkadang yang selama ini yang terjadi, harga itu nggak stabil. Kadang-kadang harganya enak, berselang berapa hari tiba-tiba turun. Jadi mohon dari siapa, dari faktor apa terkait dengan kualitas hasil panen itu sendiri. Jadi kami mohon barangkali bapak-bapak terkait bisa mengupayakan atau memberi solusi. Terus yang ketiga, kami selaku petani terus terang, karena di sini itu cuman banyak petani yang pas-pasan bermodalkan kemauan dan semangat terkait dengan keterbatasan peralatan. Kami mohon pihak-pihak terkait bisa mengupayakan para petani di sini untuk memberi ya semacam apa ya, Pak? Semacam bantuan peralatan lah, Pak. Dan alhamdulillah tanpa kami minta pun terkait dengan pupuk, Bapak Wabud sendiri peka dan juga ikut merasakan apa yang selama ini jadi kendala bagi petani hutan. Kami doakan Bapak, semoga Bapak sehat selalu dan panjang umur. Dan mohon maaf Pak, tidak mengurangi segala hormat. Apa yang Bapak sampaikan terkait dengan pupuk tadi, kami anggap itu bukan penyampaian yang biasa. Kami anggap, mohon maaf sekali lagi, kami anggap itu adalah janji yang sewajibnya kami harus tagih, Pak. Tadi sebenarnya kan sudah saya sampaikan ya.
Artinya bagaimana memastikan petani untung tadi, ini kan perlu ikhtiar bareng-bareng. Kan itu. Apa yang saya sampaikan tadi boleh sampean maknai sebagai sebuah janji gitu loh. Tapi di situ tadi kan ada syaratnya. Peran aktif panjenengan kan juga tidak, kan begitu. Bagaimana saya bisa mendorong atau merentahani dinas PPHP kalau data nggak pernah mbok store nih, kan itu loh. Iya kan? Jadi perlu kebersamaan gitu loh. Yang paling penting itu bagaimana membangun kebersamaan. Siapa berkewajiban apa, ini mari kita sama-sama berkomitmen, kan begitu. Jadi kalau pupuk, bicara masalah pupuk tadi kan juga sudah saya sampaikan. Syaratnya kan kudu mlebu RDKK. Untuk bisa masuk RDKK ada peran aktif Gapoktan, ada peran aktif tenaga penyuluh, kan itu kan. Lah ini yang mesti harus sama-sama berbuat, kan begitu. Ya dari kepolisian pun kan juga begitu, dari TNI pun kan juga begitu. Beliau-beliau diamanati untuk mengawal suksesnya ketahanan pangan tadi. Kepolisian lebih pada sektor jagung, TNI lebih pada urusan beras, kan begitu. Tapi beliau kan fungsinya akan mengawal. Tapi sing nyambut gawe sapa? Yang tetap petani ini, kan begitu. Iya kan? Jadi ojo nagih toh. Ya. Tapi intinya mari kita sama-sama ikhtiarkan bareng-bareng agar kegiatan bertani ini betul-betul menguntungkan petani dan tercukupinya kebutuhan ketahanan pangan tadi gitu loh. Makanya salah satu kuncinya adalah bagaimana kita perlu merumuskan ekosistem sektor pertanian tadi. Dan saya yakin kalau kita bisa merumuskan ekosistem tadi, kita akan menjadi pilot project bidang pertanian untuk Indonesia gitu. Jadi kita pastikan Jember untuk Indonesia. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sudah puas toh? Tari tani untuk negeri. Jam. Namur. Jaya. Mantap.